Intinya ada perubahan signifikan dari rekomendasi Badan Kesehatan Dunia yang sebelumnya. Jadi 5 poin tadi itu rekomendasinya memang berubah signifikan gitu. Nah, setelah 6 bulan, terus pertanyaannya begini, apakah ASI-nya masih bermutu, dok? Nah, disimpan berapa lama yang kira-kira masih bisa oke, baik diberikan pada bayinya? Hai dok. Halo. Iya, apa kabar dok? Apa kabar? Seneng deh, denger gini merah hijau. Tinggal kuningnya belum. Kayak kampanye dok. Kayak kampanye deh. Ups, oke, tit. Gitu ya. Hari ini kita senang-senang deh. Ini ada menarik sekali nih tema kita ya dalam hitungan jam ya dok ya kita? Iya. Dan itu aja kita akan bahas tentang rekomendasi dari WHO tentang MPASI ya dok ya? Ini yang terbaru loh, Merdos. Untuk usia 6 sampai dengan 23 bulan. Nah, aku penasaran sekali juga nih dari WHO seperti apa nih rekomendasinya tentang MPASI. Ada beberapa poin yang dibahas nanti dok ya, ada betul. 5 ya, ada 5 rekomendasi dari WHO, nanti akan kita bahas satu-satu, kita kuliti satu-satu dengan bahasa awam kita ya dok betul. Nanti selanjutnya terakhir nanti kita akan bahas tentang menu MPASI. Oh ya pasti itu ya. Yang habis tanding. Yang nanti akan tersedia di Cafe of Wool ya tentunya. Resepnya dari Dokter Dini. Oke. Gitu ya dok ya. Oke dok. Rekomendasi ini ya agak menarik juga ya dok ya, tapi lebih singkat, padat. Intinya ada perubahan signifikan dari rekomendasi Badan Kesehatan Dunia yang sebelumnya. Jadi 5 poin tadi itu rekomendasinya memang berubah signifikan gitu. Jadi ini para merdos semua harus tahu ya. Supaya bisa mengaplikasikan pada bayi-bayinya gitu ya, supaya tumbuh kembangnya optimal gitu ya. Tentunya rekomendasi ini sudah disusun berdasarkan evidence base dari penelitian terakhir yang dirilis sehingga menemukan sehingga dikeluarkan rekomendasi baru gitu ya gitu. Jadi memang terupdate dan mengikuti ya. Jadi memang mengikuti dari hasil-hasil penelitian yang dan kondisi terkini dari apa yang terjadi pada masyarakat dalam pemberian makanan pendamping ASI. Usia 6 sampai 23 bulan. Yang pertama dok tentang apa sih? Jadi yang pertama yang sangat mendasar adalah bahwa rekomendasi itu bahwa ASI itu harus tetap diberikan sampai usia 2 tahun atau bahkan lebih. Nah, ini menarik ya. Atau bahkan lebih. Iya, karena banyak nih dari pasien-pasien kita itu yang nanya gitu ya, dok katanya nih ASI tuh setelah 6 bulan, kalau ASI eksklusif tuh sepertinya kesadarannya sudah sangat oke gitu ya. Semua berlomba untuk memberikan ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Nah, setelah 6 bulan, terus pertanyaannya begini, apakah ASI-nya masih bermutu dok? Nah, kayak gitu ya. Banyak yang menganggap bahwa ASI saya tuh kelihatannya setelah 6 bulan kok jadi encer ya dok ya gitu. Nah, kemudian yang kedua, saya tuh setelah 6 bulan karena ibu bekerja, biasanya kemudian terjadi penurunan semangat gitu ya, sehingga males pumping kemudian pekerjaan atau yang paling penting sekarang dan juga dianjurkan oleh Badan Kesehatan Dunia adalah semua dari kita ini tuh harus memeluk, mensupport dan berkolaborasi untuk mendukung ibu agar bisa memberikan ASI hingga usia 2 tahun bahkan lebih. Wah, luar biasa, merinding nih saya gitu ya. Jadi nih para pengambil keputusan, para bos-bos nih di kantor-kantor, para ayah-ayah semuanya. Jadi jangan hanya berpikir bahwa oh nanti kalau udah 6 bulan tuh udah entar deh apa jadinya kemudian gitu ya.
Jadi harus dipikirin matang. Gimana caranya ibu bisa tetap pumping di kantor, terus kemudian bagaimana ibu bisa menyimpan ASI-nya dengan baik. Wah, ini luar biasa nih, karena ada temuan baru lagi nih. Kemarin ada satu kolega kami di Satgas ASI Ikatan Dokter Anak Indonesia, kemarin tuh telah menyelesaikan satu penelitian pentingnya hingga dia memperoleh gelar doktornya dalam meneliti tentang apa-apa yang terkandung dalam ASI, zat-zat bioaktifnya itu, apakah ketika disimpan nih, disimpan dalam tanda kutip di rumahan ya, setting rumahan nih, kayak semua para merdos menyimpan ASI-nya di rumah, pakai kulkas yang di rumah ya, bukan setting rumah sakit, bukan setting human milk bank gitu. Itu sebenarnya oke nggak sih gitu? Masih oke nggak? Disimpan berapa lama yang kira-kira masih bisa oke, baik diberikan pada bayinya gitu? Apakah? Nah, ternyata memang yang paling optimal itu 2 minggu aja. 2 minggu, Dok? Yes, gitu ya. Menarik sekali nih. Menarik sekali nih ya. Nanti kayaknya kita mesti bincang ini mungkin di sesi khusus ya. Saya cuma kasih bocorannya aja. Iyalah, jangan semua dong. Nanti kita bisa itu jadi bagaimana kita bisa mensupport ibu semuanya gitu ya. Jadi tidak hanya ibu sendiri yang berjuang. Karena kalau ibu sendiri yang berjuang pasti patah. Tanpa support pasti gitu patah, ya. Betul. Tanpa support pasti patah. Kalau kita semua para tenaga kesehatan, dokter anaknya, bidan yang mendampingi mungkin para perawat, kolega-kolega di kantor, semuanya menyayangi ibu lah gitu ya. Supaya ibu tetap bisa memberikan. Karena kenapa sih kok si A gitu ya, pasien pasien saya yang satu udah kembar, udah prematur, udah melahirkannya pada saat COVID, kok ya bisa gitu ngasih ASI sampai si anak ini 2 tahun bahkan lebih, dan cukup dengan tumbuh kembang yang bagus. Tapi di satu sisi kok ada yang kayaknya susah banget gitu ya mau ngasih ASI, ternyata ya dok saya nggak ada yang bantuin, ya dok di kantor saya nggak bisa pumping, ya dok saya kesulitan membawa ASI pulang ke rumah. Ya dok ya yang ada suaminya yang justru mungkin mertua saya yang menganjurkan untuk menambahkan susu formula gitu. Aduh, ya. Nah itu ya, jadi hal-hal semacam itu yang ditengarai oleh Badan Kesehatan Dunia, bahwa lanjutkan ASI walaupun dia sudah mendapatkan makanan pendamping ASI usia 6 bulan, itu dilanjutkan pemberian ASI-nya. Karena studinya bahwa ini studi yang sangat kuat evidence base-nya adalah bahwa anak-anak yang masih mendapatkan ASI hingga usia 2 tahun itu angka yang pertama itu angka insiden menderita diare itu jauh lebih rendah. Lebih minim ya dok. Lebih minim ya. Nah. Kemudian insiden untuk juga infeksi saluran nafas ya, pneumonia yang sekarang itu lagi aduh dokter anak ini lagi pusing semua anak datang karena batuk pilek sesak panas gitu ya. Gejalanya sama ya dok ya kayak gitu ya. Iya, jadi itu pada anak-anak yang ASI, kenapa sih kita udah tahu semua ya bahwa ASI itu mengandung zat-zat bioaktif, ada lisosim, kemarin yang diteliti sama teman saya itu ada lisosim, ada lactoferrin, ada human milk oligosakarida, kemudian dan beragam, mungkin ada sekitar 300 zat-zat bioaktif itu yang semuanya itu ada di ASI. Jadi jangan anggap nih, dok ASI saya tuh udah berkurang, jadi saya nggak perlu pumping lagi ya dok gitu. Aduh sayang banget, justru yang sedikit itu yang kita mesti kasihkan terus pada bayi-bayi kita sampai dia usia 2 tahun. Dokter, gitu. Tadi itu tentang yang pertama dulu kita bahas bahwa contoh bahwa wanita bekerja di luar rumah itu diperlukan banyak support. Ya dok ya, betul. Seperti ruang menyusui di tempat kerja, betul. Jadwal kerja yang fleksibel, seperti betul, itu. Betul. Karena kan semua wanita yang menyusui membutuhkan akses untuk konseling menyusui. Ini yang betul. Satu lagi sebelum saya lupa, para wanita menyusui juga harus dilindungi dari praktek yang tidak etis dalam promosi produsen
pengganti ASI. Nah, ini yang luar biasa ya, luar biasa. Effortnya untuk kita semua saling bergandengan tangan, saling bantu-membantu supaya nih nggak ada yang bisik-bisik gitu. Udah deh ditambah aja gitu ya. Bisik-bisiknya nggak apa-apa. Bisik-bisiknya manis banget gitu ya. Nah, manis banget dong. Manis banget itu yang ya kalau nggak bisik-bisik sih kita gampang ya. Emang godaan itu bisik-bisik sih ya. Godaan itu di mana-mana. Godaan itu di mana? Bisik-bisik dan mengemaskan. Jadi mungkin itu tertulis loh di rekomendasi terbaru dari Badan Kesehatan Dunia bahwa para ibu yang menyusui itu harus dilindungi, memerlukan perlindungan. Betul. Nah, perlindungannya dari apa? Dari regulasi-regulasi yang sebetulnya sudah ada pada pemerintah kita, berbagai peraturan pemerintah yang diterbitkan itu sebetulnya sudah, tetapi mungkin kita harus pertegas, kita harus perkuat di aplikasinya gitu. Jadi tidak hanya sekedar peraturan aja gitu ya. Mungkin itu yang poin pertama tadi ya, bahwa perlunya perlindungan dari produsen dan distributor pengganti ASI. Iya, benar ya Dok ya? Betul. Jadi nih rumah sakit, yuk semuanya, para dokter-dokter semuanya gitu, yuk kita sama-sama belajar nih, belajar bagaimana memberi edukasi pada ibu. Gimana sih cara nyusuin yang benar supaya ASI-nya itu bisa melimpah ruah gitu ya, karena posisi itu menentukan banget gitu ya. Jadi kita sama-sama mengupgrade ilmu, mengupgrade pengetahuan supaya kita bisa mampu untuk mendampingi ibu dalam memberikan ASI itu. Jadi nggak gampang-gampang, ya udah Bu, gini, ada pasien saya, cuman diginiin aja Dok. Ya Bu ya, lebih sering-sering ya menyusuinya gitu. Udah ibunya. Benar Dok, benar itu. Udah ibunya kesakitan, nyeri, putihnya lecet gitu, cuma dijawab, udah sering-sering aja ya Bu ya menyusui gitu ya. Kan ya dongkol gitu kali ya gitu. Yuk sama-sama kenapa gitu. Kemudian bagaimana praktek cara menyusuinya, yuk coba saya lihat ya Ibu, gimana cara menyusuinya, mungkin ada yang perlu diperbaiki supaya ibu tidak lecet, tidak kesakitan, karena sesungguhnya menyusui itu sangat membahagiakan. Gitu ya, menyusui itu sangat membahagiakan. Bahkan kalau kita tarik lagi dari sisi spiritualitas, dari sisi filosofinya itu, bahkan dalam kitab-kitab agama itu sudah tertulis jelas gitu ya, udah tertulis jelas, nggak pakai takwil gitu ya, nggak pakai dimakna-manain gitu, bahwa udah jelas bahwa susuilah bayimu sampai usia 2 tahun loh. Dan sedih dong kemarin itu rupanya ayat ini sekarang tuh tergerus kepopulerannya gitu ya. Saya tuh pernah mengedukasi pasien gitu yang dalam tanda kutip sepertinya dia sudah mengerti tentang ayat itu gitu. Tapi, saya pede banget dong gitu ya. Menjelaskan. Ya karena saya melihat kan, oh mungkin ini latar belakangnya seperti ini, jadi mungkin saya bisa masuk dari sisi ayatnya gitu ya. Saya pede banget tuh menjelaskan. Gitu. Ibu sudah tahu kan kalau bahwa di ayat, karena saya muslim ya, dan betul. Saya lihat ibu juga identitasnya seorang muslim gitu, bahwa di ayat itu di Al-Baqarah itu disebutkan bahwa seorang ibu hendaklah menyempurnakan susuannya sampai usia 2 tahun. 2 tahun. Terus ibunya bilang, nggak tahu dong gitu. Yakin Dok? Iya. Terus kan ada neneknya tuh. Tapi Eyang tahu kan? Nggak tahu juga. Aduh, saya langsung hari itu saya post lagi, postingan lagi. Saya selama ini terlalu pede menganggap bahwa semua ibu-ibu itu sudah tahu, sudah mengerti gitu ya, sehingga sebenarnya itu sudah masuk dalam alam bawah sadar, sehingga kita tinggal memoles di sisi teknisnya, tapi ternyata enggak dong gitu. Jadi mungkin ada baiknya kita juga mengingatkan lagi gitu ya, bahwa di Bible pun itu juga ada ayat yang
memberikan atau menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya gitu ya. Jadi mungkin ini semua juga harus kita membangunkan lagi. Yuk juga para ustadz dan ustazah juga yuk kembali mengingatkan para jamaahnya, mengingatkan kelompok pengajiannya, mengingatkan geng arisannya, mengingatkan besti-bestinya gitu bahwa itu tuh ada loh di. Kayaknya Nutri ini gemes banget deh. Benar. Terus saya tanya random dong sama beberapa anak-anak Gen Z ya kayaknya. Gen Z itu anaknya lagi. Oh ya, Gen Z itu ada Gen Z. Tahu nggak kalau ada ayat menyusui sampai usia 2 tahun gitu ya, di ini gitu, ada yang jawab emang nggak tahu, memang ada jawab oh iya udah tahu gitu ya. Jadi memang beragam. Tapi seharusnya itu harus kita gaungkan lagi gitu. Jadi, ya terkait dengan rekomendasi WHO nomor 1 untuk teruskan memberikan ASI sampai usia 2 tahun walaupun dia sudah mendapatkan makanan pendamping ASI pada usia 6 bulan gitu. Itu tadi ya poin pertama. Tadi kembali lagi saya jelaskan bahwa anak yang mengkonsumsi ASI sampai usia 2 tahun atau lebih itu lebih rendah mengalami diare atau infeksi saluran nafas. Ini yang perlu di-note gitu. Di rekomendasi WHO yang pertama. Sekarang kita lanjut ke rekomendasi WHO yang kedua. Silakan dok. Rekomendasi WHO yang kedua, mengkonsumsi ASI pada usia 1 tahun ke atas hanya dianjurkan mengkonsumsi susu ya. Jadi begini, kalau misalnya pada usia 1 tahun ke atas itu si ibu nih sudah jungkir balik ya, tapi tetap ASINya ini nggak bisa diberikan, maka yang diberikan kalau dulu tuh yang diberikan adalah susu formula. Nah, rekomendasi yang sebelumnya. Tetapi di rekomendasi yang sekarang yang terbaru adalah berikan susu dari hewan gitu ya. Memang tidak disebutkan dari hewan apa, tapi tentunya hewan yang menghasilkan susu adalah sapi, kambing, mungkin kalau di sana ada susu unta gitu ya. Unta boleh dok? Boleh. Di Indonesia ada nggak ya susu unta? Ya, untanya aja susah kalau ya. Aku jadi pengen tahu rasanya juga. Udah pernah rasain belum susu unta? Ada ya. Jadi kalau di negara-negara gurun itu kan memang Timur Tengah itu kan unta itu adalah hewan penghasil susu murni juga. Jadi itu diberikan gitu, itu boleh diberikan. Jadi dulu saya bahkan sempat juga jangan deh gitu ya. Tapi ternyata memang penelitian itu lebih bagus daripada susu yang diolah sebagai ultra processed food gitu ya. Jadi yang susu dikeringin lagi dulu tuh ingat saya kalau ngasih pengandaian gitu ya bahwa susu yang bubuk itu bahwa susu tuh dari yang basah dikeringin dibasahin lagi. Bayangin tuh ya dengan proses kimianya dan yang prosesnya lebih panjang itu tentunya mengalami degradasi zat-zat nutrisi yang sangat banyak gitu ya. Dan ini rupanya WHO sudah menghitung-hitung gitu. Jadi, nah daripada ini katakanlah ya saudara-saudara kita di daerah-daerah yang sulit mendapatkan susu yang lain, susu formula, di mana tidak hanya karena distribusinya juga, tapi karena harga yang luar biasa dengan kondisi ekonomi. Jadi katakanlah misalnya keluarga yang penghasilannya menengah gitu, tentunya membeli susu formula, susu kaleng itu luar biasa memberatkan gitu. Jadi kalau ada pilihan dia bisa memberikan susu segar lah istilahnya ya, susu hewan. Iya, susu hewan segar yang bisa dipasteurisasi ya, bisa dipanaskan sendiri, maka itu pilihannya gitu. Jadi bukan susu formula yang dalam tanda kutip ada pemanisnya. Betul, gitu ya. Berperasa itu juga. Berperasa gitu ya. Nggak ada, mungkin hanya ada
satu atau dua susu formula yang rasanya pahit, yang lainnya semuanya rasanya pasti manis. Manis gitu ya. kayak Dr. Dini. Kayak saya. Kan bener kan? Manis kan Dr. Dini. Dia mau yang manis dokter aja Iya. ya. Jangan rasa susunya. Iya, itu tadi. oke, Nah, jadi itu. jadi di poin yang kedua dari rekomendasi WHO ini memang disampaikan bahwa jelas-jelas susu formula tidak direkomendasikan. Iya, betul itu ini ya. yang perlu. Jadi ini mungkin yang agak mengguncangkan ya. Benar dok, benar. Iya, gitu. Jadi, tapi ini juga satu kabar yang indah sih menurut saya gitu ya. Jadi ya saya banyak melihat bahwa dari sosial ekonomi menengah ke bawah, mereka yang punya bayi-bayi dan kemudian tidak teredukasi untuk memberikan laktasi, sehingga yang terjadi adalah yang terkorbankan adalah pertumbuhan dari si bayi tersebut gitu, karena salah gizi tadi gitu ya. Kalau salah gizi lagi, kembali ke tumbuh kembang anak juga lah. Iya, ya, gitu. Kurang ya. nutrisi dan lain-lain gitu. Ya, jadi sekarang kita lanjut ke rekomendasi ketiga. Nah, ya, ini tadi kita tentang anak dianjurkan untuk diberikan MPASI pada usia 6 bulan sambil melanjutkan ASI. Iya, betul. Jadi pemberian makanan pendamping ASI itu adalah usia 6 bulan. Jadi kenapa? Karena supaya mengoptimalkan pemberian ASI dari 0 sampai 6 bulan tersebut gitu ya. Walaupun nih misalnya misalnya nih si anak nih pengen ini saya banyak dikeluhin ya para merdos ini yang biasanya ini udah 3 bulan cutinya udah habis ya, terus biasa titip sama eyang sama oma gitu ya. Nah biasa kan memang pada usia 4 bulan, mulai 4 bulan itu bayi itu sudah mulai ada fase oral gitu ya. Dia udah kepingin memasukkan gitu ya. Kalau lihat orang makan itu dia sudah menunjukkan keinginan gitu ya, sehingga mungkin menunjukkan ngode nih gitu ya. Aku juga kode-kode aku juga makan gitu ya. Nah, mulailah seneng kan si oma kan kalau aku cobain sedikit. Nah, itu dia. Itu dia awal dari nantinya pada saat dia usia 6 bulan diberikan makanan yang memang benar sesuai untuk kebutuhan gizinya. Dia tuh udah istilahnya karena dia sudah terkontaminasi nih dengan pemberian rasa iya. Biasanya diberikan itu kan buah yang berasa manis gitu kan. Seneng banget tuh bayi-bayi itu ya gitu. Nah, akhirnya biasanya pengalaman kami dan beberapa dokter anak ketika dia sudah diicip-icip dengan buah yang berasa manis, biskuit yang berasa manis, roti yang berasa manis. Nah, dia udah merasakan yang manis, maka ketika diberikan protein hewani yang dalam tanda kutip tuh rasanya agak sedikit pahit ya, gurih gitu, itu dia jadi nggak nafsu lagi. Karena sudah tahu rasa manis gitu. Sehingga ini akan yang pertama dia konsumsi ASI-nya menjadi berkurang. Dan pada saat dia 6 bulan dia harus mengkonsumsi makanan pendamping ASI dengan menu dengan takaran yang sesuai itu tidak terpenuhi. Gitu. Nah, karena sudah kena rasa manis tadi ya dok ya. Iya, jadi betul. akhirnya ya yang manis-manis ternyata memang benar-benar racun ya. Menggoda banget. Padahal dari anjuran ketiga ini dari WHO bahwa anak ini dianjurkan mengkonsumsi protein hewani setiap harinya. Setiap hari loh setiap harinya ya, setiap hari. Jadi daging, telur, ikan, dagingnya ayam ya. Bukan kuahnya ya dok? Bukan kuahnya, oh iya bener please ya, dok, ya? dong. Bener ya dok? Kaldunya. Nah, bukan kaldunya doang ya, dagingnya, oke. Ini dok, ini nanti ya kita akan bahas ini nanti akan bahas kita sudah mulai masuk di MPASI, jadi mungkin baru sekalian mungkin sudah dokter, sudah saya kasih protein hewani, apa itu? Daging, kaldu ya. Udah saya ini, tapi tetap aja kaldunya, sarinya katanya gitu ya. Kenapa itu tidak menggantikan? Gimana dokter protein? Kalau melihat ada gemes dong, gemes gitu ya. Dagingnya itu buat siapa, Mam? Ya buat kita yang di rumah.
Ya, aduh. Bener gak sih dok? Iya, Kayak gitu. iya. Buat parents. Nah, Iya. ini yang kebalik gitu loh. Iya. Jadi anak-anak kita ini masih harus, ini rekomendasi ketiga ini setiap hari, Menkes. Iya, Jadi betul. protein hewani ini harus ada setiap hari. Jadi please ya, ini tadi juga terkait dengan kolaborasi. Ayah juga harus tahu bahwa telur tuh harus diberikan tiap hari, daging harus diberikan tiap hari. Kenapa sih, Dok, harus ikan telur, Dok? harus protein hewani itu kan bisa daging. Bisa ikan, bisa ayam, bisa telur. Nah, kalau kita lihat yang paling, kalau menurut saya dalam pengamatan saya, yang paling yang pertama secara ekonomis gitu ya, secara ekonomis dia harganya terjangkau. Kemudian kandungan proteinnya, kandungan lemaknya itu luar biasa, dan telur tuh kan gampang penyimpanannya gitu ya, jadi nggak perlu harus punya kulkas juga. Betul. Kalau ikan tuh mungkin beli harus hari ini, harus dimasak hari ini. Kalau nggak masuk kulkas besok sudah basi gitu ya. Dan dia juga terkontaminasi dengan bakteri. Tapi kalau telur kita bisa simpan di luar kulkas, itu bisa 4-5 hari itu kita simpan telur di luar itu masih aman gitu. Jadi yuk sama-sama nih, kita sama-sama para ibu, ayah, nenek, semuanya tuh mikirnya. Nah, kalau bisa juga snackingnya juga telur gitu. Snackingnya telur juga, hewani iya, juga. Iya, terus itu sangat menarik ya. Saya beberapa waktu yang lalu ada satu pasien saya. Hai Junichi, mungkin dia nonton saya. Namanya Junichi. Ya, Junichi sama adiknya namanya Megumi ya. Dari luar dong? Enggak, mereka itu orang Indonesia, dan pasien saya sejak mereka dari lahir, dan kemudian beberapa bulan yang lalu ayahnya mendapatkan tugas belajar ke Jepang gitu ya. Makanya namanya iya, mereka sangat mencintai juga Jepang dan budayanya, sehingga namanya Hai Junichi, nanti ada ya. Terus tiba-tiba mamanya ngirim saya video. Junichi itu sekarang udah usia sekolah ya, udah usia sekolah. Dok, ini ada cawan musi yang dari Jepang asli gitu dia bilangnya. Kalau biasanya kan kita dari cawan musi made in Dr. Dini gitu ya. Oke. Iya. Dia buka kemasannya. Jadi di sana saya sangat luar biasa, itu cawan musi dikemas dengan sangat higienis sehingga bisa bertahan bisa sampai 2 minggu. Di-press gitu, Dok? Iya, kayaknya di-press ya. Nanti saya tunjukkan videonya. Sehingga yang kayak males-males kayak saya gitu ya, mungkin jadi tinggal, jadi mungkin sampai 2 minggu itu bisa membeli gitu ya. Karena bikin cawan musi itu memang agak-agak susah-susah gampang ya. Dok, nggak bisa nih jadinya telur kukus. Teksturnya, Dok? Iya, bener kan, Dok? Teksturnya bukannya jadi fluffy, bukannya jadi itu, jadi kayak bantat gitu ya kalau kelamaan ngukus ya. Ini karena memang tidak boleh terlalu lama. Tidak boleh terlalu lama, harus ditutup, harus disaring gitu ya. Jadi bisa menghasilkan tekstur. Dokter Dini, katanya mamanya, setiap kali saya ngeliat cawan musi, ingatan saya selalu pada Dokter Dini gitu ya. Karena saya sangat getol mengkampanyekan untuk yuk konsumsi 1 telur setiap hari selama 6 bulan berturut-turut. Karena itu ada banyak penelitian di India, penelitian di beberapa negara di Asia Selatan, itu menunjukkan bahwa konsumsi 1 telur setiap hari, setiap hari dalam waktu sampai 6 bulan itu menurunkan angka stunting dan underweight sampai 70% dan 40%. Anti-stunting dan underweight ya tadi itu ya. Betul. Jadi kalau nggak bisa lagi beli apa-apa, please sisihkan sedikit buat si bayi ini untuk dia bisa makan telur. Gimana dengan alergi, Dok? Oke, sebetulnya angka alergi itu rendah banget gitu ya, cuma diglorifikasi ya. Jadi diglorifikasi sehingga kayaknya itu kok semua anak saya nggak bisa makan telur, anak saya nggak bisa makan telur gitu ya. Padahal insidensinya itu sangat rendah gitu ya. Jadi ya kalau yang memang dia alergi ya mau nggak mau harus pakai daging sapi, daging hewan kaki 4. Tetapi satu penelitian yang menarik juga bahwa semakin muda umur pada bayi kita kenalkan dia pada telur, itu semakin kecil resikonya dia untuk
alergi telur. Oh gitu. Gitu ya. Semakin Jadi dini. jangan takut kalau dulu tuh saya ngalamin juga sih gitu ya. Saya kan Iya. dokter anak udah 2000 20 tahun lebih ya. Iya, gimana, 20 tahun lebih di awal-awal tuh memang telur nggak boleh diberiin dulu gitu. betul. Tahan jangan kasih telur gitu ya. Takutnya Sampai tadi- bahkan dulu itu 1 tahun itu baru dikasih telur gitu. Nah, kalau sekarang enggak gitu ya. Telur itu bahkan berikan dari usia 6 bulan dini itu. tadi itu. Nah, banyak kan mungkin nih kalau eyang-eyangnya gitu ya. Nah, mau ngasih iseng mau nyuapin tuh ke bayi-bayi itu telur aja, bikinin cawan musi. Yuk kita rame-rame bikin cawan musi yang teksturnya sangat lembut gitu. Jadi untuk bayi 6 bulan tuh bisa langsung mengkonsumsi Aman cawan untuk usia musi. 6 bulan aman ya dok ya? Oh iya dong, telur itu bahkan di apa namanya? Ya ini satu kita belajar, boleh ya kita belajar dari memang cawan musi ini tidak original dari kultur kita ya gitu ya. Jadi kalau kultur kita kalau selalu ibu saya nanya, Bu berikan telur ya setiap hari 1, digodok atau diceplok atau gitu ya. Jadi kita tuh ininya hanya godok telur, ceplok sama dadar gitu ya. Udah pasti, Dok bosen dia, ya jelas aja. Omelet katanya, Dok. Gitu, omelet ya gitu ya. Dia suka banget sama omelet. Oke. Ya dirimu kakak. Omelet itu kan sejenis dadar ya. Dadar itu kakak, cuma tidak gosong. Tidak gitu aja. kosong ya. Oke. Gitu ya dok ya? Iya. Nah tadi Oke. nanti akan kita adopt di Cafe Ovule. Iya, jadi segera ya. kita akan segera. Betul. Mungkin kalau ada para mernos yang saya tahu dok tekniknya gimana caranya nih, atau mungkin yang lagi liburan ke Jepang, boleh dong ya. Boleh, Sir. Itu apa namanya bisa mungkin dibawa kali gitu ya. Sudah ada resepnya. Biar ya. Langsung ke dokter Dini. Tapi dokter Dini Supaya bisa kita semua kita bisa memberikan akses yang besar pada para mungkin ibu yang bekerja, aduh dok susah mau bikin cawan musi gitu ya. Karena saya nyari juga di di supermarket itu nggak ada gitu ya gitu. Nah, nanti akan kita bahas lengkap setelah 5 rekomendasi kita bahas. Dok, sekarang yang keempat. 4 ya. Bahwa WHO menganjurkan untuk mengurangi konsumsi makanan pokok yang kaya. Oke, Karbo ini ya, yang Dok? nampal banget ya. Karbo ya, Dok? Karbo ya. Oke. Buat kita yang orang Indonesia. Indonesia, kalau nggak makan nasi itu belum Belum makan. Ini please ya buat yang punya bayi 6 sampai 23 bulan itu jangan dipakai ya, karena kita justru harus mengurangi konsumsi zat-zat yang tinggi pati atau tinggi karbo, nasi, mie, kemudian tepung-tepungan, terus kemudian kentang, kemudian umbi-umbian, itu semua harus hanya diberikan dalam jumlah yang porsinya sedikit gitu ya. Nanti kita mungkin akan membicarakan lebih detail lagi. Jadi begini, kalau saya berikan dulu porsi dari protein hewani yaitu 15 sampai 20 gram per hari, yang itu dimana kalau misalnya dia pakai dada ayam itu pakainya berapa gram gitu. Kalau dia misalnya pakai daging sapi itu harus memberikan mungkin dalam sehari 80 gram gitu. Nah baru kemudian sisanya, kan lambung bayi itu kecil ya, jadi jangan disumpelin kalau saya. Jangan disumpelin dengan zat-zat yang dalam tanda kutip tidak terlalu dibutuhkan. Dalam hal ini adalah karbohidrat dibandingkan dengan protein hewaninya gitu. Jadi kita kasih dulu nih yang paling penting dulu gitu, dibalik gitu ya. Jadi kalau dulu isi piringnya, ayo siapa yang makan nasi bebek dengan dengan nasinya seumbruk ya, bebeknya seiprit gitu ya, itu nggak boleh lagi ya. Jadi itu yang harus diingat. Pun kalau kita mau memberikan snacking gitu ya, sekarang nih banyak terjadi nih pada anak-anak usia di atas 5 tahun atau bahkan di atas 2 tahun itu justru bukan double prohe tapi dia double karbo. Udah nasi kuning ditambahin lagi mie
gitu ya. Yang makan ini Siapa nasi, ayo gitu ya. Katanya kurang kenyang, Dok. Bener gak sih? Oke. Ya, kalau itu untuk perut dewasa boleh lah. Tapi kan ini anak perutnya masih kecil ya, Dok, ya. Betul. Jadi dengan dibalik ukuran ya. lambung yang kita harus berhitung banget gitu tentang apa yang masuk gitu. Jadi jangan iseng-iseng gitu deh gitu ya. Itu biasanya coba-coba. Okay. Beberapa kasus saya temui di atas 1 tahun. Atas 1 tahun ini bayi kan anak usia 1 tahun itu udah kan pinter makan ya. Dia udah pinter lihat neneknya makan apa gini. Ngikutin. Saya lihat bahwa dia justru terjadi, ini ada satu pasien yang datang konsul ke kami, saya lihat setelah saya tracking, ternyata justru terjadi perlambatan pertumbuhan, perlambatan kenaikan berat badan, perlambatan kenaikan tinggi badan itu justru di atas 1 tahun. Saya bilang, Ibu ini sampai usia 1 tahun bagus loh grafiknya, ada apa nih setelah 1 tahun gitu. Iya Dok, setelah 1 tahun kami pindah ke lain kota dan saya bekerja. Dan dia dititipkan dong sama eyangnya. Eyangnya mungkin polanya berbeda ya Dok ya? Nah, polanya dulu kan yang makan itu pokoknya apa aja asal anak tuh makan gitu ya. Si eyang nih makan keripik kentang, pingin dong si anak. Kasihlah dia keripik. Si eyang makan kerupuk, nih asik banget kan makan kerupuk ya, kruas gitu. Pingin dong pasti si anak, dikasihlah karena dia nangis pasti pengen, dikasihlah. Sehingga makanan snack-snack kecil yang seperti itu, terus yang terjadi adalah dia nggak doyan makan Dok sekarang. Kalau dia makan makanan utamanya yang ada dagingnya, yang ada ikannya, dia nggak mau. Iya jelas aja karena dia perutnya udah terisi dengan berbagai snack yang tinggi karbo, bahkan juga mungkin tinggi perasa, keripik kentang yang gurih, garamnya tinggi, natrium tinggi, kemudian full micin. Saya bukan yang ngomong ya. Dan itu yang kemudian enak sih kalau kita yang makan enak sih gitu loh. Ya, dan itu dan akhirnya membuat si anak kemudian nggak kerasa lama-lama terjadilah perlambatan pertumbuhan atau yang kita sebut dengan weight faltering dan akhirnya lama-lama growth faltering. Jadi tidak hanya jadilah anak ini di usia waktu itu 1,5 tahun dia semuanya di bawah persentile 5 atau di bawah garis merah gitu. Ya, jadi hati-hati sekali ya. Jadi 6 sampai usia 23 bulan itu masa-masa yang di mana otak dibentuk ya. Wah, itu ada puisinya khusus, puisi cantiknya. di mana masa itu tidak bisa kembali, di mana pada waktu-waktu itu tidak ada yang bisa ditunda karena pertumbuhan jalan terus, nggak bisa kembali ya. Ada satu penyair dari Peru itu ya. Yang menyebutkan itulah bahwa ketika anak bertumbuh itu kita nggak bisa menunggu gitu. Kita yang harus menggantikan dengan kegiatan kita yang lain, kita yang harus memprioritaskan gitu ya. Karena itu di mana otak bertumbuh, di mana daging bertumbuh, di mana tulang bertumbuh. Karena itu tidak bisa menggantikan periode setelahnya gitu. Tidak bisa kembali. Tidak bisa kembali masa-masa itu gitu karbo ya. Kembali tadi bahwa ya ini cemilan yang berat untuk kita maksudnya. Untuk kita ya Dok ya. Untuk anak-anak ya dibalik lah. Dibalik ya. Yuk kita makanya makanya kita belajar untuk bikin cemilan dari telur gitu ya. Jadi telur tuh jangan yang ada di pikiran kita hanya ceplok, dadar, direbus gitu ya. Omelet tadi. Jadinya rasanya Dok anak saya maunya hanya telur tapi kuningnya aja. Dok anak saya maunya hanya telur tapi putihnya aja. Ya karena mungkin si ibu kurang sedikit berkreasi untuk harus strict deh sama anak tuh supaya dia bisa masuk apa yang seharusnya dia masuk gitu ya. Bukan yang dia suka. Bukannya dia suka. Ya. Nah, ini kita lanjut ke rekomendasi kelima. Ini yang terakhir setelah itu kita bahas tentang ASI ya. Bahwa WHO ini menekankan sekali bahwa untuk menghindari makanan olahan atau ultra processed food. Yuk kita masak gitu katanya WHO ya. Seru ya. Jadi memang makanan ultra processed food itu adalah makanan-makanan yang bisa disimpan dalam waktu lebih dari 1 tahun gitu ya. Isinya
sepertinya isinya sepertinya dia bergizi, tetapi karena dia sudah namanya ultra processed food, sehingga akan terjadi penurunan dari zat-zat kandungan gizi yang ada di dalam makanan tersebut gitu. Jadi sebaiknya kita memakai segar ya, jadi makanan segar gitu. Nah, harus makanan segar karena ultra processed food ini mengandung tinggi gula, tinggi garam, serta lemak atau lemak jahat. Iya, betul. Nah, ini tadi akan memicu apa sih dok seperti ini? Terakhir memang bahwa ultra processed food ini terus kemudian memicu ada peradangan mikro, sehingga itu akan terjadi mengubah metabolisme, sehingga terjadi kemudian kelainan imunologis, penyakit-penyakit yang justru sel-sel itu menyerang dirinya sendiri seperti itu, dan itu kemudian menurunkan daya tahan tubuh dari si anak tersebut gitu. Nah ini tadi ya. Oke, sudah lengkap 5 rekomendasi tadi ya. Kita ntar dulu. Masih ada lagi. Kita bahas tentang MPASI ya, menu-menu apa aja yang disarankan oleh Dr. Dini. Seperti Dr. Dini bilang tadi, cawan musi. Nah, cawan musi itu ternyata simpel, telur dan kaldu. Iya. Kaldunya boleh kaldu apa aja dok? Boleh, kalau yang bagus sebetulnya originalnya itu kaldu ikan ya. Jadi kaldu misalnya, ikan? Iya, kaldu ikan itu bisa misalnya bisa kalau mau bikin sendiri yang agak ribet itu misalnya kalau kita beli udang, terus kemudian kan ada bagian-bagian yang tidak dimakan tuh ya. Kepalanya, kulitnya. Nah, itu boleh Ibu keringkan. Nah, terus kemudian ditumbuk di oven dulu, terus kemudian ditumbuk sampai halus. Nah, itu sebetulnya dasi ya kalau bumbu dasi itu seperti itu. Tapi kalaupun nggak ada juga boleh. Bahkan nih kalau mau coba air kelapa pun bisa gitu. Jadi ada air kelapa sebentar. Air kelapa. Ini ada satu pasien saya yang mencoba bikin cawan musi dengan air kelapa. Jadi sebetulnya kan cawan musi itu hanya telur dan air. Perpaduan telur dan air. Tinggal kita mau rasa apa. Mau dibawa rasanya gurih, mau dibawa rasanya ke arah manis sedikit gitu. Nah, boleh gitu. Kalau air kelapa itu bagus juga, bisa dipakai campuran gitu. Pengganti kaldu tadi ya dok ya? Iya, pengganti kaldu tadi. Jadi supaya ini pengen nyoba. Rasanya manis gitu. Kemarin yang satu pasien yang jadi juara waktu kita memasak lomba MPASI itu, nah itu dia berkreasi dengan bikin cawan musi pakai air kelapa gitu. Kayaknya perlu senggol bunda itu iya, tadi ya. Iya, betul. Dok, berarti per satu telur iya, mungkin kayaknya kalau itu jadi begini. Jadi intinya telurnya itu harus dikocok, kemudian disaring. Disaring. Ya, intinya adalah pada disaring. Terus kemudian kalau saya memakai 2 telur, sebenarnya ada secara detailnya ya, 2 telur dengan 150 cc air gitu. Kemudian disaring dan kemudian masukkan dalam wadah yang tertutup, kemudian dikukus. Nah, kukusnya berapa lama dok? Saya kok kalau pakai kompor saya itu 10 menit gitu ya. 10 menit. Tapi karena kemudian mungkin pakai kompornya ada yang kemarin kok nggak jadi dok, mungkin kegedean kompornya sehingga 10 menit itu dia sudah kadar airnya sudah sangat berkurang, jadi kering banget gitu. Bahkan pakai microwave juga bisa. Cuman kalau pakai microwave juga harus didinginkan dulu gitu ya. Pakai microwave itu hanya 1 menit. Hanya 1 menit. Kalau saya, kalau pada taraf belajar tuh gini, 5 menit, coba buka dulu. Dia masih bergoyang-goyang nggak? Itu kan ditutup kan dok? Iya, ditutup. Kalau ada wadah yang bisa dibuka tutup itu enak gitu. Misalnya 5 menit buka dulu. Kalau dia masih goyang-goyang, halus, berarti tambahin lagi gitu. Nah, ini susah ini, goyangannya agak, dia sudah tidak bergoyang, tapi permukaannya itu halus. Permukaannya rata, itu cukupkan
gitu. Nah, Ya, ini. wow seru banget ya ini kalau Kayaknya harus ada masa lagi sesi kedua saya nih. pun iya, saya pun itu tahu itu beberapa kali mencoba ya, beberapa kali mencoba. Tapi it's worth it kalau sudah tahu itu. Oh, kalau kompor saya itu pakainya nggak 10 menit dok, 7 menit dia udah harus diangkat gitu. Itu lebih bagus lagi gitu ya. Intinya memang yuk kita kembali ke dapur dan anak-anak, bayi-bayi kita itu punya taste masing-masing gitu ya. Semakin kita tahu, semakin kita memperkuat bonding kita ya. Nah, jadi kembali ke dapur, menyempatkan diri ya, kalau cawan musik cukup lah 15 menit. Benar nggak sih? Ya, betul. Cukup lah 15 menit sebelum. Dan cawan musik kita bisa bikin misalnya untuk hari ini dan besok Ya. gitu ya. Kita simpan di refrigerator itu bisa. Ya. Nah, nih. Ya, oke. Sudah Tamas. Oh, kita ternyata panjang, masih PR-nya masih banyak nih di otak saya. Dok, closing nih dok, closing statement ya dari Dokter Dini tentang rekomendasi WHO ini, dan untuk medis sekalian ada tips menarik dari Dokter Dini. Jadi rekomendasi WHO ini memang sangat signifikan berubah dari rekomendasi sebelumnya. Yang pertama, lanjutkan pemberian ASI sampai usia 2 tahun. Even dia sudah mendapatkan makanan pendamping ASI. Yang kedua, di atas 1 tahun, jika ada pilihan, maka daripada, ini di luar yang memberikan ASI, daripada memberikan susu formula, berikanlah dia susu hewan. Ya, kalau di Indonesia itu ada susu sapi, mungkin susu kambing boleh. Yang ketiga, pemberian nasi atau bahan makanan yang tinggi karbo itu harus sangat dikurangin, ya, karena mengingat bahwa ukuran lambung bayi yang kecil. Yang keempat, bahwa makanan-makanan ultra processed food sebaiknya tidak diberikan pada bayi-bayi 6-23 bulan. Nah, panjang ya, tapi singkat nih, senang saya. Oke, kalau dari saya tambahkan dok ya, bahwa WHO memang tidak menjelaskan secara detail bahwa jumlah kebutuhan MPASI per anak, karena sangat berbeda kebutuhannya per anak. Panduan ini hanya untuk anak sehat ya dok ya. Ini harus pahami dan tidak berlaku bagi pasien dengan gagal tumbuh atau pada penyakit lainnya. Jadi konsultasikan kepada dokter spesialis anak masing-masing seperti itu. Oke. Dokter Dini terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, medros sekalian. Kita berapa jam ya? Kurang lama nih kayaknya. Nanti kita ada sesi berikutnya yang kita bahas tentang MPASI bersama Dokter Dini. Dan nanti resep-resep atau menu-menu MPASI Ovule kami. Ditunggu, dan saya Dina dan Dokter Dini mohon pamit. Sampai jumpa di Perspace selanjutnya. Salam sehat selalu.